Mari mendekat, beramal nasib, harga yang adil untuk semua. Terakhir kali aku menghitung, perusahaan Hu, ayah anak itu ada di sini. Aku akan mencari uang sambil mencari. Mari mendekat. Satu ramalan hanya seharga 20 yuan. Apa yang sedang kau lakukan? Siapa yang mengizinkanmu menjalankan penipuan ini di sini? Lihat baik-baik. Aku gadis yang berwajah segar. Bagaimana aku terlihat seperti penipu? Kakak, dapatkan ramalan. Ini sangat akurat. Omong kosong, keluar. Jangan sentuh barang-barangku. Jangan menggertak ibuku. Ini adalah markas besar korporasi Huo. Ibu, Kau pikir kau licik? Aku licik. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan kakiku. Bagaimana aku bisa bersikap licik? Dia terlihat familiar. Apa aku benar-benar seberuntung ini? Apa aku menemukannya tepat setelah turun gunung? Permisi. Tuan, sebagai kompensasi, bagaimana kalau aku meramalmu? Cepat bawa mereka keluar dari sini. Jadi separuh wajahku yang lain tidak mengalami nasib yang sama. Itu Tuan Huo. Jangan sentuh barang-barangku. ayah, jangan biarkan orang luar menggertak ibu. Teman kecil, apakah Anda salah paham? Xiao-xiao tidak salah. Ibu belum mengkonfirmasi dengan ramalan. Tidak perlu dikonfirmasi. Ibuku berkata, ayahku Xiao-xiao, tinggi dan tampan. Jelas bukan orang biasa. Kamu memiliki perlindungan pahala. Dan kamu tampan. Pasti kamu. Andai saja aku juga punya seorang putri seperti ini, mengapa aku harus mengabdikan diri pada Duo Corporation yang dingin dan rumit ini? Jangan khawatir Tuan Huo. Aku akan membawa kedua penipu ini pergi sekarang juga. Tunggu, aku benar-benar bukan penipu. Aku akan membuktikannya padamu. Ini kau. Nasib burukmu dimulai 4 tahun lalu. Tersedak air, buang angin sambil berjalan, sembelit di toilet. Kamu, Tuan Huo, dia mengutukmu. omong kosong. Dia benar-benar mendapatkan semuanya dengan benar. Nasib burukmu bahkan menyebabkan penyakit serius. 2 tahun lalu, bisnismu mulai menurun. Kehilangan segalanya. Bahkan, bintang maut memasuki tubuhmu. Bintang maut. Bintang maut ini membawa kesialan bagi keluarga. Tidak baik, nenekmu sekarat. Penipu. Apa selanjutnya? Apakah kamu akan meminta uang padaku, menggunakan teknik penipuan rendahan seperti itu, dan masih mengklaim bahwa kamu bukan penipu? Aku tidak berbohong padamu. Bintang serigala tunggal telah memasuki tubuhmu. Nenekmu benar-benar sekarat. Cukup, menamparku adalah satu hal. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Apa yang akan dilakukan oleh kedua orang ini selanjutnya? Membawa seorang anak keluar untuk menipu, dan berbicara omong kosong seperti itu. Di dunia ini, tidak ada yang mendengarkan kebenaran. Keamanan, bersihkan mereka. Pergi cepat. Tidak, aku tidak berbohong padamu. Pergi cepat. Apa yang baru saja kukatakan itu, semua benar. Aku tidak berbohong. Apa kau percaya? Apa? Berhenti. Tolong ikut saya ke rumah sakit. Nenek Luo Xiaoting, kepala keluarga Hu. Meskipun wanita tua itu telah dihidupkan kembali, situasinya tidak optimis. Tidak peduli berapa biayanya, aku harus menyelamatkan nenekku. Tuan Muda Huo, kami benar-benar melakukan yang terbaik. Penyakit nenekmu bisa kusembuhkan. Beri aku saja sebanyak ini. 50 juta. Uangnya tidak seberapa. Tapi mengapa aku harus percaya? 50 juta. Tidak perlu. 5.000 saja. 5.000. Meskipun dia bisa meramal, mengapa aku harus percaya? Dia bisa menyembuhkan penyakit. Dengan 5.000. Biar kutunjukkan sesuatu padamu. Itu luar biasa. Dadaku tidak sakit lagi. Selama kamu bisa menyembuhkan nenek, aku akan menyetujui apa saja. Jangan khawatir. Dijamin sembuh. Wanita aneh ini sebenarnya sangat membantuku. Orang jahat, jangan menggertak ibuku. Xiao-xiao. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dan kamu? Aku juga baik-baik saja. Kakak,
bahkan dokter penyakit dalam terbaik, tidak berdaya. Hu Yingheng tuan muda kedua keluarga Hu. Bagaimana kau bisa membiarkan mereka mengacau? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada nenek? Siapa yang akan bertanggung jawab? Beraninya kau menindas Xiao Xiao, akan kulawan kau. Aku akan bertanggung jawab. Kakak, kau tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada nenek? Posisi Anda sebagai ketua perusahaan Huo mungkin tidak aman. Jika mereka tidak bisa menyembuhkan nenek, aku bersedia mengundurkan diri dan meninggalkan Hu Corporation. Baiklah, kita akan melakukan seperti yang kau katakan kakak. Di dalam bangsal itu ada formasi ibu hantu, yang secara khusus dipasang oleh sang guru. Itu mengumpulkan Yan, dan memusatkan energi jahat. Wanita tua itu, pasti tidak akan berhasil melewati hari ini. Kalau begitu, kalian berdua coba. Ayah, aku pasti akan menyembuhkan nenek buyut. Jangan khawatir, aku akan mengembalikan nenek buyut yang lincah dan sehat kepadamu. Kakak, orang-orang yang kau temukan terlihat sangat tidak bisa diandalkan. Aku menyarankanmu untuk mengundurkan diri lebih awal. Jika nenek berhasil sembuh, maka kaulah yang harus mengundurkan diri. Mungkinkah mereka benar-benar? Nenek Wu Shaoting kepala keluarga Hu. Tubuh Astra. Seseorang benar-benar membuat formasi ibu hantu untuk mencelakai orang lain. Xiao Xiao, usir kejahatan itu. Baiklah. Ibu, kenapa kamu belum membantuku? Aku baru berusia 5 tahun. Baiklah, lihat ini. Jarum perak pembebasan. Pergi. Benda ini ternyata sangat kuat. Aku akan menaklukkanmu. Kakak, kupikir kau menemukan semacam ahli pertapa. Aku tidak menyangka kau menemukan seorang dukun. Langit dan bumi Qian dan Kun. Usir kejahatan itu. Selesai. Ibu sangat hebat. Ini benar-benar tidak masuk akal. Jika ini bisa menyembuhkan orang, aku akan menulis namaku terbalik. Mungkinkah mereka benar-benar penipu? Mampu memprediksi kondisi kritis nenek. Apakah itu hanya kebetulan? Nenek, Anda sudah bangun. Aku merasa sesak. Nenek, Ayah, jangan khawatir. Nenek buyut lemah. Biarkan dia tidur sebentar. Oh tidak, bagaimana formasi itu bisa dihancurkan? Energi jahat yang begitu berat. Katakan, apa kau melakukan sesuatu yang berbahaya? Bukan urusanmu, kakak. Bahkan jika nenek bangun, terus kenapa? Kau seorang lumpuh sebagai ketua grup Huo. Berapa banyak orang yang akan mematuhimu? itu urusanku. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Keluar. Baiklah, 3 bulan lagi di rapat pemegang saham. Aku akan melihat berapa lama kau bisa sombong. Kakak, kau tidak akan bertahan lebih lama lagi. Begitu kau mati, grup Huo akan menjadi milikku. Orang jahat, jangan mengutuk ayahku. Xiao Xiao. Xiao Xiao, kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Dia memiliki artefak magis yang kuat. Hanya kalian yang berpikir bisa menyakitiku. Aku punya jimat seorang guru. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jimat ini memiliki energi jahat yang begitu berat. Apa latar belakang dari guru ini? Kamu tidak pantas untuk tahu nama sang guru. Saudara, hari ini adalah hari keberuntunganmu. Lain kali, kau tidak akan seberuntung ini.
Berhenti. Apakah penyakit nenek perbuatanmu? Dan menindas seorang anak. Kamu bahkan tidak akan meminta maaf. Jadi kenapa jika itu aku? Apa kau punya bukti? Jika bukan, karena wanita tua ini melindungimu. Posisi ketua korporasi Huo sudah menjadi milikku. Apakah kamu pikir, karena ayah meninggalkan saham untukmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Selama aku di sini, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari dividen tahunan perusahaan. Berani kau, jangan berpikir bahwa karena aku memanggilmu saudara, kau bisa mengendalikanku. Aku adalah posisi ketua Huo Corporation. Aku memiliki keputusan akhir tentang dividen tahunan perusahaan. Cacat mati. Jika kau berani menyentuh 1 sen pun milikku, aku akan membunuhmu. Siapa bilang dia lumpuh yang sudah mati? Aku bisa menyembuhkan penyakitnya. Aku beritahu padamu, dia bukan hanya seorang cacat. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Jika kau tidak menjaga mulutmu, aku akan membuatmu menyesalinya. Kau pikir aku takut padamu? Aku punya jimat seorang guru. Hanya kalian, kungfu kucing berkaki 3 ini. Aku bahkan tidak tega untuk menonton. Belum lagi, kakinya tidak akan pernah bisa disembuhkan. Cukup. Nenek baru saja bangun. Aku tidak ingin siapapun mengganggu istirahatnya. Keluar. Biarkan aku mencoba saja. Aku benar-benar bisa menyembuhkannya. 5 tahun lalu, aku kehilangan semua perasaan di kakiku. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mencari kemana-mana. Semua dokter terkenal di dunia, semua mengatakan kakiku tidak dapat disembuhkan. Kakimu tidak terasa apa-apa. Bukan karena penyakit, tapi karena energi jahat di tubuhmu. Menekan saraf di kakimu. Selama aku menggunakan jarum emas untuk menghilangkan energi jahat, kakimu akan segera sembuh. Saudara, jangan meraih sedotan. Jangan menunggu sampai kakimu tidak sembuh dan kau kehilangan nyawamu juga. Urusanku, bukan urusanmu. Aku bersedia mencoba. Saudara, lihat dia. Bukankah dia hanya seorang dukun palsu, pengemis wanita? Apa kau benar-benar nyaman membiarkannya mengobatimu? Jika aku menyembuhkanmu, kau akan berlutut padaku. Baiklah. Aku tidak hanya akan berlutut, aku juga akan bersujud 3 kali. Kau bilang. 5 tahun lalu, Huo Xiaotin dan aku bertukar nasib. Dia tidak akan bertahan beberapa tahun. Jika wanita ini menyembuhkannya sampai mati, maka keluarga Huo akan segera menjadi milikku. Mengapa energi jahatnya meningkat? Saudara, kenapa kau tidak berdiri dan biarkan aku melihat? Bos, Huo Xiaoting. bos. Dokter, Ibu, ayah, ada apa? Jangan khawatir, energi jahat di tubuhnya sudah sebagian besar dihilangkan olehku. Dia akan segera bangun. Apel, sekarang trik ini tidak berhasil. Mengandalkan mengarang sesuatu ya, juga. Kau benar-benar menyembuhkannya sampai mati. Maka aku masih harus berterima kasih padamu. Jangan khawatir, kau akan mati sebelum dia mati. Kau jalan, mencari mati. Berpakaian sangat aneh. Aku tidak menyadari. Kau sebenarnya cukup cantik. Kenapa kau tidak ikut denganku? Mengikuti Huo Xiaotin si cacat mati ini. Tidak punya masa depan. Omong kosong. Kenapa kau bertingkah begitu suci? Aku sudah melihat banyak wanita sepertimu. Oh tidak. Baru saja mengobati kaki Huo Xiaoting. Energi spiritualku telah benar-benar habis. Bukankah kau hanya menginginkan uang? Begitu aku mendapatkan keluarga Huo, aku bisa memberikanmu segalanya. Kau orang jahat, jangan menggertak ibuku. Xiao Xiao, kau baik-baik saja. Tunggu sebentar. Aku akan membuatmu merasa nyaman. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Jangan membuatku mengatakannya lagi. Jangan sentuh dia. Saudara, aku hanya bercanda denganmu. Hanya lelukon. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Keluar. Bagaimana bisa dia berdiri? Mungkinkah dia dan aku bertukar nasib? Sesuatu yang salah telah terjadi. Kau menggertak ayah dan ibuku. Jimat ini bisa membuatmu sial selama sebulan. Kakimu bisa berdiri sekarang.
Hatiku, mengapa berdebar begitu kencang? Perasaan ini, mengapa terasa begitu familiar? Apa yang kau lakukan? Kaki. Kakiku masih goyah. Meskipun aku memberimu akupuntur, dan untuk sementara membersihkan aliran darahmu, untuk berdiri dan berjalan, masih butuh waktu sebulan. Kau mengatakan, setelah sebulan, aku akan bisa berdiri sepenuhnya. Aku pergi dulu. Aku masih harus membawa Xiao Xiao untuk mencari ayahnya. Xiao Xiao menghilang. Ayah Xiao Xiao. Juga. Aku seharusnya memikirkannya lebih awal. Dia sudah menikah. Pasti bukan wanita yang kucari. Disinilah aku bertemu dengannya. Mungkinkah selain separuh liontin giok ini, dia benar-benar tidak meninggalkan petunjuk apapun? Bagaimana bisa itu kau? Bagaimana bisa itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mencari ayah Xiao Xiao. Tapi mengapa liontin giok itu menunjuk padamu? Itu kau. Kenapa ibu belum datang? Aku lapar. Tidak, aku harus pergi mencari ibu. Ibu, tolong aku. Kami sudah menangkap orangnya. Gudang terbengkalai. Lihat, apa gunanya menangkap seorang anak? Aku ingin kau membuang ibunya keluar. Jika dia benar-benar menyembuhkan kaki Hua Xiaoting, kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Jangan khawatir, kami sudah menangkap anak itu. Wanita itu pasti tidak akan lolos. Jangan khawatir. Aku sudah mengirim lokasiku ke ibuku. Lepasiku. Lebih baik kau lepaskan aku. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah besar. Dasar gadis kecil. Biar kutunjukkan akibatnya. Aku beritahu ya. Aku punya pisau. Pisau milikku ini. Kalau aku tidak hati-hati, dan itu mengenai dirimu, apa kau yang akan mendapat masalah nanti? Atau aku? Xiao Xiao. Baiklah, baiklah. Masuk perangkap sendiri ya. Mari kita lihat kali ini, bagaimana aku menghadapi kalian berdua. Ibu, aku merasa sangat tidak enak. Mungkinkah mereka benar-benar? Dia demam. Tidur seperti babi kecil. Dia masih sangat muda. Bagaimana bisa dia terkena penyakit yang begitu serius? Xiao Xiao memiliki aura jahat di dalam dirinya. Itu tidak bisa dihilangkan. Seiring waktu, dia secara alami tidak tahan. Satu-satunya cara adalah dengan menemukan ayah kandungnya. Gunakan kekuatan hidup ayah kandungnya untuk menekannya untuknya. Apa hubungannya dengan saya? Aku memperhatikan setiap kali Xiao Xiao mendekatimu, aura jahatnya sedikit menghilang. Mungkinkah bahwa kau ayahnya? Jangan bicara omong kosong. Aku bahkan tidak pernah menyentuhmu. Bagaimana bisa aku punya anak denganmu? Itu benar. Mengapa kau tidak memberiku tanggal lahirmu? Aku akan menghitungnya untukmu. Tidak. Kumohon. Ini sangat penting untuk Xiao Xiao. Su Jiangxing. Apakah ini karena aku? Bahwa seseorang secara paksa mengubah takdirmu. Aku terkena serangan balik. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu? Masalah ini perlu diselidiki perlahan. Lalu selama waktu ini, kamu dan Xiao Xiao
Sebaiknya tinggal di kediaman Hu. Apakah boleh? Kamar dan makan termasuk. Apa yang bisa keluarga Hu tawarkan padamu? Lebih dari sekadar kamar dan makan. Kau orang yang baik. Kemarilah. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Kau pasti pacar baru Xiaoting. Pacar? Aku... Kalian anak muda. Jangan malu. Meskipun kaki Xiaoting tidak baik, dia memiliki hati yang baik. Dia sangat besar perhatian. Jika dia berani mengganggumu, katakan saja pada nenek. Aku akan mengurusnya untukmu. Nenek, jangan bicara omong kosong. Dia bukan milikku. Anak nakal ini. Kau sudah tidak muda lagi. Seharusnya kau sudah menikah sejak lama. Aku pikir Chen Xing sangat baik. Dan bagaimana bisa aku bicara omong kosong? Tentang kalian berdua. Asisten Sang memberitahuku. Sang Yuan. Baiklah, baiklah. Cepat atau lambat aku akan mengirimmu ke Siberia untuk menjual lemari es. Ini adalah pusaka keluarga. Selalu diberikan kepada keluarga putra sulung. Xiaoting adalah cucu tertua. Ini sepenuhnya milikmu. Terima kasih, Nenek. Nenek, kau sangat baik. Nenek. Ini untuk nyonya muda keluarga Hu. Bagaimana kita bisa memberikannya padanya? Itu tidak pantas. Mengapa tidak pantas? Meskipun aku tidak ingin menjadi nyonya muda keluarga Huomu. Tapi, aku tidak jelek. Aku lebih dari cukup untukmu, kan? Baiklah. Kalian cocok. Ambil ini. Nenek memberikannya padaku. Tidak ada gunanya bahkan jika kau tidak setuju. Melihat kalian berdua rukun, aku lega. Xiaoting, 3 hari dari sekarang, istri Gubernur Jianan akan datang ke Yongcheng untuk mengadakan pesta malam pribadi. Pada saat itu, pastikan untuk membawa Chen Xing. Nenek, jangan khawatir. Chen Xing telah banyak membantuku. Pada saat itu, aku pasti akan memperkenalkannya dengan baik kepada semua orang. Baik. Namun, Xiaoting, aku ingin bertanya dari tadi. Siapa anak ini? Ini putriku. Dia adalah keponakan Chen Xing. Dia sakit. Jadi kami hanya datang untuk menjenguknya. Kupikir kalian berdua punya anak di belakangku. Jika aku punya cucu perempuan yang berperilaku baik, bahkan jika aku mati sekarang, aku bisa beristirahat dengan tenang. Nenek, jangan katakan itu. Baiklah, aku akan kembali sekarang. Kalian berdua rukun ya. Nenek, aku akan mengantarmu keluar. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tidak apa-apa. Gelangnya baik-baik saja. Apa sesuatu terjadi pada keluargamu? Nyonya sang istri gubernur. Kakakku mengalami kecelakaan mobil. Kakakmu sepertinya baik-baik saja. Justru sebaliknya, kamu, dahimu gelap. Kau dalam bahaya bencana berdarah. Sebaiknya kau tidak pergi menemui kakakmu. Itu salahku karena menabrakmu. Tapi kau tidak harus mengutukku seperti itu. Aku tidak berbohong. Kau tidak bisa pergi ke tempat kakakmu. Jangan bergerak. Apa yang sedang kau lakukan? Berani menyentuh nyonya. Apa kau mencari mati? Itu, nyonya. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Saya Huo Xiaoting dari perusahaan Huo. Dia pacar saya. Keluarga Huo dari Yuncheng bernilai lebih dari 1.000 miliar. Mereka tidak akan menggunakan trik murahan seperti ini untuk mendapatkan uang. Apa yang terjadi? Jelaskan padaku dengan jelas. Kebetulan pacar saya tahu beberapa teknik yang tidak biasa. Anda sebaiknya dengarkan dia dulu. Anak muda, di mana kau mempelajari teknik aneh ini? Aku dan kakakku saling bergantung.
Dia tidak akan menyakitiku. Nyonya, perjalanan ini akan membahayakan hidupmu. Percayalah padaku. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa pergi bersamamu. Baiklah, mari kita pergi mencarinya sekarang. Jika tidak terjadi apa-apa hari ini. Bahkan jika kau berasal dari keluarga Hu, kau harus meminta maaf padaku. Ikuti aku. Sudah ku bilang, yang mengalami kecelakaan mobil adalah kakakku. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyakitiku. Jika Anda aman dan sehat, bukankah itu sudah cukup baik? Mengapa begitu agresif? Keluarga Hu sengaja mengirim seseorang untuk menabur perselisihan antara aku dan kakakku. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kami akan membawa Nyonya kembali nanti. Aku harus memberitahu semua orang betapa tidak masuk akalnya keluarga Huo. Aku sungguh tidak berbohong. Tidak apa-apa. Aku percaya padamu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan keluarga Huo kehilangan muka. Tolong, Lepaskan wanita itu. Jangan bergerak. jangan sakiti siapapun. Dasar anak nakal. Lepaskan. Kau bahkan mengutuk, kasar sekali. Ayo pergi. Itu membuatku sangat ketakutan. Bagaimana tadi? Aku hebat, kan? Halo? Apa? Kakakku sama sekali tidak mengalami kecelakaan mobil. Seseorang sengaja merencanakan untuk menculikku. Kau peramal yang hebat. Jika bukan karena kau hari ini, aku pasti sudah mati. Nona muda, katakan padaku, apa yang kau inginkan? Selama kau meminta, aku akan menyetujui apapun. Tidak perlu. Melakukan perbuatan baik setiap hari adalah tradisi sekte kami. Tidak mungkin. Kau telah dibius. Melakukan perbuatan baik setiap hari adalah menjunjung tinggi tradisi sekte. Itu kau. Apa yang sedang kau lakukan? Aku melihat hantu di siang bolong. Su Qianxing. Chen Xing. Nama yang bagus, nama yang bagus. Ini, mari bertukar informasi kontak. Jika kau punya masalah di masa depan, datang saja padaku. Tentu, kau bisa memindai milikku. Mereka hanya ibu dan anak. Jika aku gegabah memastikannya, bukankah itu akan membuat keluarga Hu tampak seperti mereka menindas mereka? Mari kita konfirmasi dulu, baru kemudian bertanya. Apa yang hendak kau katakan? Baiklah, Waktunya pulang. baiklah, kalau begitu. Aku peramal, jika kau butuh sesuatu di masa depan, cari aku. Aku akan memberimu diskon 20%. Ayo pergi. Orang lumpuh. Nyonya, Nona Su ini sepertinya cukup cakap. Kenapa tidak menahannya saja di sini? Semakin tidak duniawi seseorang, semakin sopan kita harus bersikap. Selain itu, dia dari keluarga Hu. Bukankah kita punya perjamuan? Dalam 3 hari, kita akan bertemu nanti. Mungkin, penyakit gubernur benar-benar bisa disembuhkan. Bukankah kau bilang? Istri gubernur ada di sini. Di acara penting seperti ini, Huo Xiaotin malah terlambat. Setelah istri gubernur tahu, dia pasti akan menyalahkan keluarga Huo kita. Tunggu sampai rapat pemegang saham nanti. Aku akan lihat siapa yang masih berani berdiri bersama Huo Xiaotin. Benar. Istri gubernur ada di sini. Istri gubernur. Istri gubernur. Apakah kepala keluarga Hu belum tiba? Anak tiriku, sejak kakinya menjadi lumpuh. Temperamennya menjadi sangat aneh. Perjamuan ini, dia masih tidak tahu kapan dia akan datang. Istri gubernur, adikku ini memang kurang ajar. Aku minta maaf padamu atas namanya. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Tolong jangan salahkan adikku. Ini tuan muda kedua dari keluarga Huo, Kang. Sungguh bertanggung jawab. Jauh lebih baik daripada tuan muda tertua dari keluarga Huo. Ya, dan kalian semua tidak tahu. Kan, tuan muda tertua keluarga Hu ini adalah orang yang legendaris, pembawa sial. Siapapun yang bertemu dengannya akan menderita kemalangan. Orang seperti ini, bagaimana bisa menjadi tuan keluarga Huo? Menurutku, lebih baik memberikan posisi itu kepada tuan muda kedua dari keluarga Huo, Huo Xiaoting. Seorang cacat, masih cukup berhayal untuk bersaing denganku untuk posisi kepala keluarga. Dia hanya mencari kematian. Bagaimana bisa seperti ini? Mungkinkah dia tidak datang hari ini? Sepertinya istri gubernur marah. Bagus sekali. Maafkan aku, Nyonya Xiao. Xiao Ting,
Dia seharusnya segera tiba. Dia mungkin sedikit terlambat. Maafkan aku. Aku terlambat. Bagaimana ini mungkin? Kaki Hua Xiaoting sebenarnya sudah sembuh. 10 menit yang lalu. Berapa lama kakiku bisa bertahan? Bagaimana aku tahu? Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Memaksa menggunakan jarum perak untuk mengeruk meridian. Meskipun itu bisa membuatmu berdiri. Tapi, itu sangat berbahaya bagi tubuh. Dan, durasinya tidak dapat dijamin. Jika aku bisa berdiri, nenek akan sangat senang. Dan aset keluarga Hu setidaknya bisa berlipat ganda lagi. Tapi kau adalah pembawa sial. Sama seperti Xiao Xiao. Sudah cukup baik jika kau bisa mempertahankan hidupmu. Kecuali kau bisa menemukan Giok Zuan 9 meter. Ada kesempatan untuk menghilangkan energi jahat dari tubuhmu. Dioksuan 9 meter. Ya. Tapi benda ini sangat langka. Tuanku belum pernah melihatnya. Kita mungkin tidak dapat menemukannya. Chen Xing, kau adalah keluarga Wu kami, bintang keberuntungan. Lihat, begitu kau menikah ke keluarga ini, kaki Xiaoting, semuanya menjadi lebih baik. Nenek, ini benar-benar bukan apa-apa. Kakinya masih perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Setelah kaki Xiaoting terluka, aku tidak tahu berapa banyak dokter yang kukonsultasikan untuk mengobatinya. Tapi mereka semua tidak berdaya. Ini semua berkatmu. Chen Xing, ku dengar, penyakitku juga disembuhkan olehmu. Gurumu, siapakah hal ini? Nenek, sebenarnya dia tidak terlalu terkenal. Hanya seorang dokter desa dari pedesaan. Ibu, apakah kau mendengar itu? Ini adalah dukun dari desa. Kaki Hu Xiaoting telah lumpuh begitu lama. Bisakah mereka benar-benar disembuhkan? Kau diam, apa kau harus mengutuknya dan mengatakan dia tidak akan sembuh? Nenek, ibuku benar. Hari ini, di rumah gubernur, kakakku terlambat tiba untuk bertemu dengan Nyonya Gubernur. Jika dia tahu, dia pasti akan sangat marah. Kalian berdua akhirnya tiba. Ini Anda. Apa maksudmu itu kamu? Nyonya Gubernur ada di sini. Tidak sopan. Apakah kau mencari kematian? Nyonya Gubernur, apa yang dia lakukan? 72 kota jangan. Semuanya berada di bawah yurisdiksi gubernur. Nyonya Gubernur adalah orang yang berstatus tinggi. Jangan bicara omong kosong. Dan Dioksuan 9 meter yang kau sebutkan sepertinya adalah harta dari rumah gubernur. Benarkah? Itu bagus. Kalau begitu, Anda dan Xiao Xiao selamat. Nyonya Gubernur, bahwa Giok Zuan 9 meter, bisakah Anda memberikannya kepada saya? Nyonya, dia dari gunung. Dia berbicara agak terus terang. Mohon jangan mempermasalahkannya. Nona Shin, menyelamatkan hidupku. Tentu saja aku tidak keberatan. Kupikir, aku salah. Aku tidak menyangka. Tuan Huo benar-benar bisa berdiri lagi. Terima kasih padanya. Seperti yang diharapkan, aku tahu aku tidak memilih orang yang salah. Nyonya Gubernur, tolong jangan tertipu olehnya. Su Chen Xing ini mempelajari keterampilan medisnya dari seorang kampungan. Itu tidak dapat diandalkan. Dapat diandalkan atau tidak, aku punya penilaian sendiri. Selain itu, Tuan Huo berdiri adalah bukti terbaik. Hua Xiaoting, kakimu dulu seperti itu. Mustahil bagimu untuk berdiri. Metode apa yang kau gunakan? Apa maksudmu? Aku. Saudara, kakimu sudah sembuh. Katakan sesuatu. Jangan menilai seorang pria terhormat dengan hati seorang penjahat. Penjahat apa? Pria terhormat apa? Apakah Anda mendengar suara anjing menggonggong? Kau. Baiklah, aku punya sesuatu untuk dilakukan hari ini. Aku di sini untuk meminta bantuan Chen Xing. Jika kau berani membuat masalah lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Nyonya, aku hanya takut Anda akan tertipu. Chen Xing, aku tahu itu, kau adalah orang yang mampu. Selama kau bisa menyembuhkan penyakit gubernur, 9 nata Xuan Jade ini milikmu. Benarkah? Meskipun 9 nata Xuan Jade memiliki asal-usul yang luar biasa, itu tidak sebanding dengan nyawa gubernur. Selama penyakit gubernur bisa disembuhkan, apa artinya sebuah jiok? Tapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan terlalu cepat. Saya masih perlu memeriksa denyut nadinya terlebih dahulu. Bagus, aku akan membawamu menemui gubernur sekarang. Apa kau yakin? Rumah gubernur bukanlah tempat biasa. Jika terjadi sesuatu yang salah, aku khawatir kita berdua tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Saya seorang dokter ilahi. Anda tidak terlalu percaya pada saya.
Nyonya. Jangan tertipu olehnya. Kakak senior. Nyonya, aku tahu gubernur sakit parah. Jadi aku secara khusus mengundang Guru Mioyon untuk mengobati gubernur. Guru Mioyon adalah dokter dewa legendaris. Dia hanya merawat pejabat tinggi di ibu kota. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Dengan bantuan Master Miaoyun, penyakit gubernur pasti akan sembuh. Benar. Master Miaoyun ada di sini. Itu bagus sekali. Mengapa kalian berdua Miaoyun kakak senior Su Chensing. tidak mengobati suamiku bersama-sama? Jangan khawatir, rumah gubernur kami akan membayar biaya konsultasi 2 kali lipat. Aku tidak tertarik pada uang. Aku hanya menginginkan Gyeoksuan 9 nether sebagai bayaran. Ini, Nyonya, berdiri di hadapanmu adalah Master Mioyon. Apakah kau benar-benar akan memilih seorang gadis acam yang datang entah dari mana? Ya, Nyonya. Cepat undang guru untuk mengobati gubernur. ya. Mungkinkah seorang gadis yang tidak diketahui asalnya lebih terampil daripada Master Miaoyun? Tepat sekali. Tepat sekali. Hanya ada 19 nether Swan Jaib. Aku hanya bisa memberikannya kepada Master Miaoyun. Aku benar-benar minta maaf. Master Miaoyun, silakan. Saudara, salahkan nasib burukmu. Tanpa Gyeoksuan 9 nether, kau pasti celaka. Jika saya menggunakan token ini, bisakah saya mencobanya? Perintah Raja Obat. Guru benar-benar memberikan perintah Raja Obat padamu. Betul sekali. Beberapa anak nakal acak yang muncul. Saya adalah generasi berikutnya. Pewaris Lembah Yawang. Lembah Yawang adalah yang legendaris. Tanah suci pengobatan. Ini adalah penyembuh ilahi sejati. Aku tidak menyangka bahwa dia akan menjadi kepala lembah yang baru. Sekarang gubernur akan selamat. Nyonya, tolong percayalah pada saya. Saya adalah keturunan Lembah Yawang. Saya pasti bisa menyembuhkan penyakit gubernur. Adapun Gyeoksuan 9 nether, saya ingin bersaing secara adil dengan kakak senior. Siapapun yang menyembuhkan penyakit gubernur, Anda berikan padanya. Bagaimana? Baiklah, dengan 2 penyembuh dewa di sini, penyakit gubernur pasti akan sembuh. Aku akan membawamu ke bangsal sekarang. Ayo pergi. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki token Yawang, kau adalah ketua lembah Yawang. Dibandingkan denganku, kau masih hijau. Kakak senior, berbalik dari jurang kehancuran. Kau di sini untuk memuliahi aku. Aku tahu kau sedang mencari ayah kandung Su Xiaoxiao. Tapi kau bisa tenang. Kau tidak akan pernah menemukannya. Apa maksudmu? Adik sepupu. Selama kau mengakui bahwa kau tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur dan memberitahu semua orang bahwa aku adalah ketua lembah Yawang yang sebenarnya, aku mungkin mempertimbangkan untuk memberitahumu keberadaan pria itu. Bagaimana? Aku tidak akan melanggar wasiat terakhir guru, dan aku harus mendapatkan Gyeoksuan 9 nether untuk menyelamatkan seseorang. Huo Xiaoting, jangan khawatir. Anda telah banyak membantu Xiao Xilo dan saya. Aku pasti akan mendapatkan Gyeoksuan dan mengubah nasib burukmu. Takdir? Gubernur Jiangnan. Gubernur, aku telah menemukan Master Miaoyun hari ini dan kepala lembah Yawang yang baru. Mereka pasti akan bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian berdua, penyembuh ilahi. Selama mereka bisa menyembuhkan penyakitku, apapun yang kau inginkan, akan kuberikan padamu. Nyonya, tolong jangan tertipu olehnya. Su Chensing ini bukanlah ketua lembah Yawang. Dia dulu dikeluarkan dari lembah Yawang. Apa? Kau berbohong? Adik sepupu, kau tahu yang sebenarnya. Di dalam hatimu, awalnya aku ingin membantumu menyembunyikan skandal ini. Tapi, kau seharusnya tidak menggunakan token guru untuk menipu orang. Guru memberiku token Yawang. Ya, aku tidak berpikir Nona Su adalah orang seperti itu. Selain menyembuhkan kaki Tuan Hu, membuktikan dia memiliki keterampilan nyata. Tuan Hu, Huo Xiaoting. Semua orang di Yuncheng tahu. Kakinya lumpuh 5 tahun lalu. Sekarang, secara mengejutkan, dia bisa berdiri. Itu benar. Kakiku disembuhkan oleh Chensing. Aku percaya dengan keterampilan medisnya. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Bagus, dengan jaminan Tuan Huo. Mohon minta Dokter Su untuk memeriksa saya terlebih dahulu. Diagnosis saya. Diagnosis aku.
Oh tidak, bagaimana jika Su Chenxing benar-benar menyembuhkan gubernur? Bagaimana dengan Gyoxuan 9 Nether? Tanpa Gyoxuan 9 Nether, bagaimana dengan formasi penangkapan jiwaku? Kenapa terburu-buru? Kakiku. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Saya menggunakan jarum perak untuk menekan energi jahat dan untuk sementara membersihkan meridian dan aliran darah Anda. Tapi, jarum perak tidak akan bertahan lama. Ada apa dengan kakimu? Gubernur, kaki Hu Xiaoting sebenarnya belum sembuh. Itu hanya stimulasi dengan jarum perak untuk memaksanya berdiri. Begitu waktunya habis, dia akan kembali seperti semula. Jeti, kaki Tuan Hu sama sekali belum sembuh. Tidak. Lalu mengapa dia tidak bisa tiba-tiba berdiri? Bukankah itu karena kemampuanmu kurang? Bisakah kau memberiku perawatan akupuntur lagi? Jika tidak, gubernur tidak akan percaya padamu. Tidak. Tubuhmu tidak tahan lagi, Gubernur. Dokter yang tidak terampil seperti itu tidak memenuhi syarat untuk mengobatimu. Aku bersedia mempertaruhkan semua asetku denganmu. Semua aset Hu. Apakah kau gila? Keluarga Hu adalah keluarga yang sudah berabad-abad. Aset yang terkumpul setidaknya ratusan miliar. Kau ingin menggunakan seluruh keluarga Hu sebagai alat tawar-menawar. Aku tidak setuju. Hu Xiaoting, keluarga Hu ini bukan milikmu sendiri untuk memutuskan. Semuanya harap tenang. Xiaoting, Chenxing pernah menyelamatkan hidupku. Sekarang, aku juga bersedia untuk memberinya kesempatan lagi. Tapi, masalah ini menyangkut hidup suamiku. Apakah kamu benar-benar ingin mempertaruhkan seluruh keluarga Hu untuk Chenxing? Ya. Jika Chenxing tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, aku bersedia menyerahkan seluruh keluarga Hu. Kamu sangat percaya padaku. Aku sudah terlibat. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian? Aku bersedia bertaruh. Mengapa? Aku tahu kau mencari Gyoxuan 9 Nether. Untukku juga. Karena kau begitu peduli padaku, aku juga bersedia percaya padamu 100%. Karena demikian, aku tidak ingin kamu mempertaruhkan seluruh keluarga Hu. Jika Chenxing tidak dapat menyembuhkan penyakit gubernur, maka semua yang kamu miliki di keluarga Hu akan diberikan kepada Hu Jingheng. Nyonya, Bagaimanapun juga, jika Chenxing gagal, satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan gubernur adalah Master Miao Yun. Baiklah, Nyonya, Anda percaya pada saya. Jika saya tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Baiklah, aku akan melihat bagaimana kau mempermalukan dirimu sendiri. Chenxing, Su Chenxing, aku tidak akan pernah membiarkanmu menang lawanku. Wang Miaoyun, adik sepupu, ada apa? Apakah kau tiba-tiba menyadari bahwa kekuatanmu tidak cukup dan kau tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur sama sekali dan akhirnya memutuskan untuk mengakui kesalahanmu dan memohon ampun? Wang Miaoyun, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, saya pasti akan menyembuhkan penyakit gubernur. Dan Gyoxuan pasti akan menjadi milikku. Terlalu percaya diri. Chenxing, bagaimana keadaan gubernur? Nyonya, dia menderita luka parah karena meledakan tubuh spiritualnya sendiri dan tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur sama sekali dalam waktu kurang dari 3 napas. Aku khawatir gubernur akan mengalami kemalangan. Apa? Gubernur. Guru berkata saat itu bahwa kau adalah yang paling cocok untuk mengambil alih lembah Yawang. Lihat. Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupmu sendiri. Aku bertanya-tanya apakah guru menyesalinya sekarang. Aku hanya tahu bahwa kebaikan dan kejahatan akan diberi ganjaran. Tidak ada kata terlambat untuk berbalik. Kau, orang yang sekarat. Apakah kau memenuhi syarat untuk berbicara tentangku? Tapi, adik sepupu, kau membunuh gubernur hari ini. Apakah kau dan orang lumpuh dari keluarga Hu ini bisa meninggalkan rumah gubernur hidup-hidup? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? kakak. Awalnya aku berpikir, bagaimana cara mengambil keluarga Hu dari tanganmu? Aku tidak menyangka akan semudah ini. Dia cukup cantik. Tidak heran kakak. Kau bersedia memberikan hidupmu untuknya. kau sangat tidak sabar.
Bahkan, jika aku menyerahkan keluarga Hu padamu, kau tidak akan bertahan lama. Pemenang dan pecundang. Kau bukan lagi kepala keluarga Huo. Itu bukan urusanmu. Nyonya, jangan lupakan apa yang kau katakan. Seseorang. Bawa Chen Xing. Tidak, bawa mereka berdua pergi. Seperti yang dinyatakan sebelumnya. Sita properti mereka. Segera. Eksekusi mereka segera. Ya. Berhenti. Gubernur. Berhenti. Gubernur. Bagaimana kau tiba-tiba bangun? Mustahil. Apakah orang itu mengajarimu sesuatu yang baru lagi? Kakak senior, itu karena kurangnya keterampilanmu sendiri, menginginkan kekayaan dan kemegahan di gunung. Anda tidak menguasai keterampilan Anda dari guru Anda. Kau, Dokter Ilahi. Aku merasa tidak enak badan akhir-akhir ini, sulit bernapas. Setelah cerminmu bersinar padaku, aku benar-benar merasa jauh lebih baik seketika. selama Anda merasa lebih baik. Bagus. Nyonya. Joksuan 9 Nether adalah milikmu. Tuan Hu, rekomendasimu berjasa. Gubernur ini tidak akan melupakan kontribusimu. Dalam beberapa hari, ada sebuah di luar negeri konferensi penawaran. Tuan Hu, kamu perlu mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih, Gubernur. Gubernur, karena Anda merasa lebih baik sekarang, silakan istirahat dengan baik. Saya akan kembali untuk konsultasi lagi nanti. Bagus. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Kakak senior, saya menyarankan Anda untuk berbalik sesegera mungkin. Membantu orang jahat seperti ini akan membawa pembalasan cepat atau lambat. Hak apa yang kau miliki untuk memuliahi aku? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mendapatkan Joksuan 9 nada, kau sudah menang. Kau akan datang memohon padaku suatu hari nanti. Suatu hari kau akan datang memohon padaku. Apa maksudmu? Jimat itu bersinar. Xiao Xiao sudah bangun. Benarkah? Kalau begitu, mari kita cepat kembali. Meng Meng, Milikku. Meng Meng. Apakah kamu baik-baik saja? Wu Yuhua. Dari mana datangnya pengemis kecil ini? Lihat apa yang dia kenakan. Sangat kotor. Kau berbohong? Aku sama sekali tidak kotor. Memang anak Wu Yuhua. Ini adalah apa yang ibuku secara pribadi buat untukku. Jauh lebih bersih dari pakaianmu. Kamu. Aku tidak peduli. Pokoknya anak ini tidak bisa bersekolah di taman kanak-kanak ini. Nyonya Wu, dia sudah membayar uang sekolah, tidak membiarkannya belajar. Itu tidak pantas. Membayar uang sekolah. Uang itu mungkin dikumpulkan dengan susah payah dan dipinjam. Bukan? Kenapa aku tidak bisa pergi ke sekolah? Kenapa? Karena aku menyumbang 2 juta untuk taman kanak-kanak ini. Ibu, singkirkan dia. Dia terlihat seperti pengemis. Aku bukan pengemis. Kau pembohong. Menabrakku, itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu bukan pengemis. Lalu mengapa kamu berpakaian sangat aneh? Apa pekerjaan orang tuamu? Ibuku adalah seorang ahli feng shui. Dia luar biasa. Master Feng Shui. Jetty. Jetty itu hanya penipu. Bagaimana dengan ayahmu? Aku tahu. Ayahnya adalah seorang lumpuh di kursi roda. Seorang lumpuh, penipu, anak dari orang-orang seperti itu layak berada di taman kanak-kanak yang sama dengan putriku. Jangan bicara tentang ayah dan ibuku seperti itu. Wanita jahat. Kamu mencari masalah. Berhenti. Kamu ini, ibu pengemis kecil. Xiao Xiao bukan pengemis. Itu kau. Awan gelap berkumpul. Mata 3 putih. Hati-hati, kau akan mengalami nasib buruk. Kamu berani mengutukku. Aku akan memukulmu sampai mati. Lihat dia jatuh telentang.
Apakah kamu baru saja mendorongku? Jangan bicara omong kosong. Kau jatuh sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Memfitnahku. Ibu, apakah kau mencari mereka? Kau ingin uang tahun baru? Tunggu saja. Suami, cepat ke sini. Beng Beng dan aku sedang diganggu. Tunggu saja. Suamiku adalah manajer umum perusahaan Hu. Berani menyinggungku. Dan kamu akan dipecat? Perusahaan Hu. Mungkinkah? Istri, apa yang terjadi padamu? Suami, lihat apa yang mereka lakukan padaku. Mereka membuatku terlihat seperti ini. Panggil kepala sekolah ke sini sekarang dan keluarkan mereka. Aku mengerti situasinya. Aku tahu segalanya. Aku akan memecat mereka sekarang juga. Kepala sekolah ini tidak pantas. Ada apa dengannya? Zhang Xiwan berafiliasi dengan perusahaan Huo. Aku adalah manajer umum cabang perusahaan Huo. Aku menginvestasikan 2 juta di sini. Jika kamu tidak mengusir ini, pengemis kecil, hari ini, aku akan menarik investasiku segera. Tidak. Jangan khawatir. Tenang saja. Aku akan segera mengusir mereka. Apa yang masih kamu lakukan berdiri di sini? Taman kanak-kanak kerajaan kami tidak menerima orang sepertimu. Cepat, keamanan. Keluarkan mereka dari sini. Aku tantang kau menyentuh mereka. Lepaskan. Dia. Ayah, itu dia. Menindas ibuku. Kamu seorang pria. Berani berpura-pura di depanku. Apa kamu tahu siapa aku? Siapa dia? Dia pasti seorang manajer bawahan di perusahaan Huo. Seorang manajer berani pamer di sini. Apa salahnya menjadi bawahan? Apa kamu tahu bahwa perusahaan Huo adalah yang teratas? Konglomerat di Yunchan, orang lumpuh sepertimu, bahkan tidak akan dipekerjakan untuk membersihkan toilet di perusahaan Huo. Bisakah kamu lebih ketat dengan standar penerimaanmu? Kamu memasukkan semua jenis siswa yang tidak memenuhi syarat. Jika aku menyebarkan berita, tidak ada yang akan berani mengirim anak-anak mereka ke sini. Jangan khawatir, aku akan segera mengusir mereka. Aku tidak akan menyimpan anak ini. Kepala sekolah, keluarga mereka adalah... Aku belum menyalahkanmu. Beraninya kamu mempekerjakan siapapun, hampir menyinggung Tuan Shang. Biar ku beritahu, mulai sekarang, kamu juga dipecat. Kepala sekolah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Otoritas yang hebat apa? Siapa yang memberitahu suamiku lebih baik darimu? Dan kamu, seorang penipu wanita. Seorang pria yang pincang. Aku akan menghancurkanmu, sama seperti menghancurkan semut. Pecat dia. Departemen SDM, pemberhentian kelompok bawahan. Ada seorang Xiang Xiyuan, orang lumpuh mati. Berpura-pura cukup mirip. Kenapa kamu tidak sekarang berlutut dan bersujud padaku? Mungkin aku sedang dalam suasana hati yang baik. Hari ini aku masih bisa membiarkanmu hidup. Tinggal dengan orang rendahan seperti ini, bahkan udaranya pun bau. Bau. Apa yang kamu katakan? Aku dipecat. Suami, apa yang masih kau tunggu? Cepat panggil seseorang. Keluarkan mereka dari sini. Suami, kenapa kau memukulku? Diam. Tuan Huo, aku salah. Aku tidak punya mata. Aku tidak tahu itu Anda. Tuan Huo. Mengandalkan reputasi keluarga Hu, bertindak sembrono di luar. Kau tunggu saja bagian hukum untuk menuntutmu. Tuan Hu, maksudmu? Dia adalah Tuan Grup Hu. Bagaimana mungkin? Tuan keluarga Hu, bagaimana bisa dia menjadi orang cacat? Wanita kau. Jika bukan karenamu, aku akan kehilangan pekerjaanku. Suami, mungkinkah kau telah dibodohi oleh mereka? Baru saja SDM meneleponku, bilang aku menyinggung Tuan Huo dan dipecat. Bagaimana ini bisa palsu? Wanita kau, aku akan menceraikanmu ketika aku kembali. Tidak, suami. Nyonya Presiden, aku salah. Tolong, ampuni aku. Aku tidak. Syarat mereka keluar. Dan kamu dipecat. Jangan, Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah kepala sekolah yang baru. jangan, Tuan Huo, kamu.
Xiao Xiao, kemarilah. Ayah akan memberimu sesuatu. Dengan ini, Yun Chen, tidak ada yang akan menindasmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Aura jahat padamu semakin berat. Gunakan jarum perak untuk mengusir roh jahat. Mungkin ada beberapa efek samping. Bertahanlah. Jangan khawatir, ayah. Semuanya akan baik-baik saja segera. Tidak, kita harus menemukannya sesegera mungkin. Formasi perebut jiwa kakak senior. Jika tidak, hidupmu akan singkat. Sebenarnya, aku sudah tahu sejak lama bahwa aku tidak akan hidup lama. Kehidupan seperti ini di kursi roda, aku sudah muak. Aku hanya tidak menyangka akan bertemu kalian. Sepertinya bisa hidup. Juga lumayan. Aneh. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan kakak senior. Aku tidak bisa menemukan lokasi pasti formasi perebut jiwa. Tidak apa-apa. Bagaimanapun aku tidak akan mati. Untuk sementara, mari kita lakukan perlahan. Kita tidak bisa melambat lagi. Lebih lambat lagi dan kau akan mati. Pergi ke perusahaan. Segera temukan formasi perebut jiwa. Tunggu sebentar. Aku belum memberikan barang-barangku pada Xiao Xiao. Tidak perlu, ayah. Dengan jimat ibu, tidak ada yang berani menindasku. Kalian cepat pergi ke perusahaan. Kerja bagus Xiao Xiao. Ayo pergi. Tidak ada yang akan mengendalikanku lagi. Ruang sekretaris. Selamat pagi Tuan Huo. Selamat pagi Tuan Hu. Mulai hari ini dan seterusnya, Su Qianxing akan tinggal di Departemen Kesekretariatan untuk magang. Dimengerti Tuan Hu. Luna Sekretaris. Aku tidak bisa menjagamu di sisiku. Jika tidak, itu akan menarik perhatian orang lain. Kamu tetap di sini. Lebih nyaman bagimu untuk melakukan sesuatu. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan formasi perebut jiwa yang dipasang oleh kakak senior. Ayo. Kakak senior begitu sengaja mencoba mencuri 3 jiwa Huo Xiaoting. Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya? Seharusnya ini. Mengundang Dewa Pintu. Seperti yang diharapkan dari wilayah kakak senior. Surga dan bumi Qian dan Kun. Solusi tak terbatas. Terbuka untukku. Kamu awasi aku di sini. Jika ada gerakan, hubungi aku. Baiklah. Ini adalah kantor Huo Jingqiang. Kakak senior ingin memasang arai perebut jiwa. Ini adalah tempat yang paling cocok. Tapi kenapa tidak ada satu petunjuk pun? Itu tanggal dan waktu lahir Huo Xiaoting. Sembunyikan boneka itu di dalam mainan. Untuk arai yang tumpang tindih. Tidak heran tidak ada energi yin yang bocor sama sekali. Selama boneka ini dihancurkan, arai itu bisa dipatahkan. Beli secangkir kopi. Seharusnya tidak ada masalah kan? Adik perempuan junior, kau mencari mati. Tapi kau tidak bisa menyalahkanku. Aneh. Kenapa kekuatan spiritualku menghilang? Api.
Apakah ada orang di sana? Buka pintunya. Biarkan aku keluar. Lihat, kaki Tuan Huo sudah sembuh. Dia bahkan memeluk seorang wanita. Aku juga melihatnya. Ya Tuhan. Tuan Huo, pohon besi ini telah berbunga, Tuan Huo. Api telah dipadamkan. Atur kamar rumah sakit. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Ya, Urusan perusahaan diserahkan padamu untuk ditangani. baiklah, Oh, dan juga siapkan setelan baru untukku. baiklah. Siwei karya Hua Xiaoting pasti terkait dengan jalang ini. Bawa yang besar dan kecil ini. Bawa mereka pergi untukku. Aku sudah menghitung ini sejak lama. Merkurius retrograde. Tidak cocok untuk bepergian. Aku pasti akan bertemu dengan seseorang sepertimu. Xiao Xiao. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan menindas ibuku. Aku beritahu padamu, hari ini aku tidak hanya akan mengambil ibumu, tapi juga jalang ini. Aku juga membawamu. Naik. Ada apa? Aku tidak bisa melihat apapun. Jalan. Beraninya kau berkomplot melawanku. Kau tunggu saja. Karena menindas ibuku. Kalian tunggu saja dan akan malu. Tua, sering-seringlah kembali. Kurang ajar. Keluarga kita juga. Bagaimana kau bisa disentuh dan ditarik? Tua, lepaskan. Aku akan pergi ke kamar dan melayanimu dengan baik. Pisau kami sangat tajam. Sebentar lagi tidak akan sakit. Ayo pergi. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Bubuk Sansheng ini dapat mengungkapkan kehidupan seseorang di masa lalu dan sekarang. Sepertinya, kedua orang ini, yang satu adalah seorang wanita cantik di kehidupan lampau, dan yang lainnya adalah seorang albojo. Sungguh malang. Aku ingin tahu apa si orang jahat Kuo Jinggan ini di kehidupan masa lalunya. Berhenti, jangan pergi. Apa ini? Baunya sangat enak. Ada apa dengannya? Aku tidak tahu. Ayah, dia membawa orang untuk menindas ibu. Jadi aku menaburkan sedikit bubuk Sansheng padanya. Bubuk Sansheng ini tidak berbahaya. Itu bisa membiarkan mereka melihat siapa mereka di kehidupan masa lalu mereka. Jadi di kehidupan sebelumnya, dia adalah seekor anjing. Benar. Ayah tidak akan menyalahkanku, kan? Tentu saja tidak. Tapi berapa lama efek ini akan bertahan? Sekitar setengah jam. Buang dia di pinggir jalan. Dia berisik sekali di sini. Akan mengganggu istirahat pasien. Ya, Jangan khawatir. Ayah, aku tidak akan menyalahkanmu. Xiao Xiao melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Hebat. Kamu kembali begitu cepat. Kudengar Hu Jingen akan datang. Jadi aku sedikit khawatir. Dan datang lebih awal. Ayah di sini. Aku akan melindungi ibu. Aku tahu. Xiao Xiao yang terbaik. Xiao Xiao. Mami sedikit haus. Ibu tunggu aku di sini. Aku akan menambilkan air untukmu. Kamu menyuruh Xiao Xiao pergi. Karena
Tubuhku telah diserang oleh cacing guk, bukan? Tidak ada kekuatan spiritual yang tersisa untuk menekan energi jahat untuk Xiao Xiao. Dia paling lama bisa hidup selama 3 bulan. Apa? Jangan khawatir. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan menyembuhkan Xiao Xiao. Apapun yang kau butuhkan, katakan saja padaku. Keluarga Hu bisa melakukannya. Tidak ada gunanya. Hanya kekuatan spiritualku yang bisa menekannya untuk Xiao Xiao. Tapi aku sekarang diserang oleh cacing guk. Aku sepenuhnya menjadi orang biasa. Selain kekuatan spiritual, apakah tidak ada cara lain? Untuk sepenuhnya menghilangkan energi jahat dari Xiao Xiao, kecuali kita menemukan ayah kandungnya. Tapi takdir memang tidak terduga. Aku tidak bisa mengerti di mana ayahnya berada. Ayah kandung Xiao Xiao. Andai saja Xiao Xiao adalah anakku. Betapa indahnya itu. Apakah kamu punya petunjuk? Aku bisa menyuruh asistenku mengirim beberapa orang untuk mencarinya, pria itu. Benarkah? Tanpa kamu dan Xiao Xiao, aku mungkin akan menghabiskan seluruh hidupku di kursi roda. Lagi pula Xiao Xiao sangat imut. Bagaimana aku bisa tega melihatnya terluka? Aku tahu. Kamu adalah orang yang baik. Kalau begitu, akan kuberitahu detail hari itu. Ayah, Ayo pergi, anak-anak tidak boleh menonton ini. Paman akan membelikanmu permen. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Aku tahu. Aku akan memberitahumu detail hari itu. Jadi, lebih mudah bagimu untuk menemukan seseorang. Su Chengxing, kau ingin aku mendengarkan detail tentang dirimu bersama pria lain. Aku tidak bisa melakukan itu. Hal-hal ini nanti kamu bisa langsung memberitahu asisten Sam. Aku ada urusan. Aku akan kembali ke perusahaan dulu. Apa yang sedang kulakukan? Lihat saja ponselmu. Tidak, di pintu masuk rumah sakit, seorang pria yang diduga tidak stabil secara mental, menggonggong seperti anjing. Foto ini, bukankah itu aku? Su Chengxing sudah diracuni oleh racun Goku, orang yang tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang wanita dan seorang anak. Biar ku jelaskan. Jalang itu, aku tidak tahu. Bubuk macam apa yang dia meniup wajahku, tapi aku menjadi seperti anjing. Itu bubuk Shenxing. Itu adalah bubuk yang diciptakan sendiri oleh guru. Aku tidak menyangka itu akan diturunkan kepadanya juga. Bukankah kau bilang, Su Chengxing kehilangan semua kekuatan spiritualnya dan tidak berguna? Lalu mengapa kau tidak melakukannya sendiri? Singkirkan mereka. Aku terluka oleh ki sejati Siwe. Jika aku bisa menggunakan kekuatan spiritual, apa yang kau ingin aku lakukan? Lalu, setelah selama ini, kau juga telah kehilangan semua kekuatan spiritualmu? Diam, aku bisa menunggu. Su Chengxing tidak bisa menunggu. Kematian Su Xiaoxiao sudah dekat. Jika dia tidak dapat menemukan ayahnya, anak ini tidak akan hidup lebih lama lagi. Lalu, kita bisa saja menunggu. Tunggu. Apa gunanya menunggu? Tepat waktu. Gunakan penyakit Su Xiaoxiao. Aku ingin Susing berlutut dan memohon ampun. Perusahaanku. Adik perempuan junior, kau kehilangan ketenanganmu begitu cepat dan datang untuk menemukanku. Kembalikan lanceng penenang jiwa yang kau curi dari guru untukku. Apa maksudmu mencuri? Ini awalnya milikku. Guru berkata, niatmu tidak murni, bahwa kau bukan pewaris sekte. Tolong kembalikan lanceng penenang jiwa kepadaku. Itu adalah harta paling berharga dari sekte. Adik perempuan junior, kau telah kehilangan semua kekuatan spiritualmu. Kau bilang, dengan kemampuanmu, bisakah kau mengambilnya kembali? Tidak peduli apapun, aku harus menyelamatkan Xiao Xiao. Bahkan jika itu berarti memutuskan tulang spiritualku, aku tidak akan ragu. Apa? Tulang spiritual kita adalah fondasi sekte kita. Kau ingin menghancurkan tulang spiritualmu, bahkan jika kau selamat, kau akan lumpuh. Jadi, kakak senior, begitu aku menghancurkan tulang spiritualku, semua kultivasimu akan sia-sia. Kau berani mengancamku. Selama kau menyerahkannya, aku akan segera pergi. Lonceng penenang jiwa bisa menekannya untuk sementara waktu, tapi tidak selamanya. Kau ingin menyelamatkan anak itu.
Aku bisa membantumu. Kau bisa membantuku. The film was translated and narrated by M Media. Selama kau bergabung denganku dan membunuh Huo Xiaoting. Mustahil. Adik perempuan junior, kupikir kau seharusnya bisa mengetahuinya. Aura jahat pada Su Xiaoxiao sangat berat. Dia tidak punya banyak hari lagi. Apakah kau benar-benar tahu di mana pria itu berada? Kita dilatih di bawah guru yang sama. Bahkan jika aku mencoba menipumu dengan barang palsu, kau akan melihatnya. Formasi penangkal. Guru berkata, seorang murid Xuanmen tidak boleh menyakiti orang lain. Tapi, Xiaoxiao benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama. Aku bisa membantumu merebut keberuntungan Hu Xiaoting, tetapi kau harus memberitahuku di mana pria itu berada. Aura jahat itu sudah menyerbu meridian jantung Xiaoxiao. Dia tidak bisa menunggu. Kau masih tidak percaya padaku. Tapi aku adalah kakak seniormu. Dalam masalah sekecil itu, aku tidak akan berdebat denganmu. Itu kau. Apel. Di hotel beberapa tahun lalu, kau begitu cepat melupakanku. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa orang sepertimu menjadi ayah Xiaoxiao? Jalan itu, aku tidak akan menerimanya. Jika aku tidak mabuk, aku bahkan tidak akan melihatnya. Kau berbohong padaku. Aku tahu kau tidak akan percaya padaku. Tapi, buka dan lihat, maka kau akan tahu. Liontin Gyokku, sekarang apakah kau percaya padaku? Huo Jingheng adalah ayah Su Xiaoxiao. Selama kau bersedia membantuku, Huo Jingheng bersedia menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk menghilangkan energi jahat dari Su Xiaoxiao. Energi jahat pada Su Xiaoxiao, seserius itu. Apa yang harus kulakukan? Pikirkan baik-baik. Baiklah. Aku setuju. Selama kamu membawa Huo Xiaoting ke tempat yang telah aku siapkan, lalu aku jamin Su Xiaoxiao akan kembali bersamamu dengan selamat. Kakak senior. Kuharap kau ingat apa yang kau katakan hari ini. Bagaimana mungkin Huo Jingcheng? Kemana kau pergi tadi malam? Aku mencarimu sepanjang malam. Aku senang kau baik-baik saja. Aku pergi untuk mencari cara untuk menyelamatkan Xiaoxiao. Kau tampak tidak baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Huo Xiaoting. Hati-hati. Huo Xiaoting, jika ayah Xiaoxiao adalah kau, itu akan sangat bagus. Terima kasih. Bagaimana keadaan Xiaoxiao? Kita harus segera kembali. Xiaoxiao baik-baik saja. Dokter bilang dia stabil. Bukankah aku sudah meminta Sang Yuan untuk membantumu menemukan Xiaoxiao, ayah kandung aku? Tidak perlu mencari lagi. Aku sudah menemukannya. Apa kau menemukannya begitu cepat? Kebetulan sekali. Apa kau yakin kau tidak salah orang? Kita belum. Dia pasti ayah kandung Xiaoxiao. Sepertinya semua yang dikatakan Sang Yuan hanyalah The film kesalahpahaman. was Aku juga translated di hotel and narrated by M malam itu. Media. Tapi aku bukan pria yang dia cari. Benar. Apa yang akan kamu katakan tadi? Apakah Xiang Yuan punya petunjuk? Tidak,
Ini, aku salah paham. Bagaimanapun juga. Terima kasih. Terima kasih sudah membantuku menemukannya. Ayo kita kembali. Ibu, jangan khawatir. Aku baik-baik saja sekarang. Aku baru tahu Wu Jingheng adalah ayahmu. Kamu sudah lebih baik secepat ini. Ibu tahu. Karena ibu sudah menemukan ayahmu. Ibu, bukankah aku punya ayah? Mengapa kita mencari ayah lain? Xiao Xiao. Sebenarnya Wu Jingheng adalah ayahmu yang sebenarnya. Aku menemukan ayahmu untuk membantu mengusir energi jahat di dalam dirimu. Bukankah itu bagus? Tidak, Ibu. Aku tidak ingin ayah lain. Sekarang yang paling penting adalah untuk mengusir energi jahat dari tubuhmu. Benar. Kamu gadis yang baik. Aku pasti akan melakukannya. Ibu, aku sudah lebih baik sekarang. Bisakah aku kembali ke ayah? Tentu saja kamu bisa. Tapi, masalah menjadi lebih baik ini adalah rahasia kecil kita. Kita sama sekali tidak boleh memberitahu orang lain. Baiklah. Apa yang kalian berdua bicarakan? Kau tampak sangat bahagia. Xiao Xiao jauh lebih baik sekarang. Jadi aku berencana untuk mengajaknya keluar. Kamu ingin ikut? Tentu. Xiao Xiao, ayah akan mengajakmu ke taman hiburan. Baiklah. Xiao Xiao ingin pergi ke taman hiburan. Kamu memberikan ini padaku. Ini sangat indah. Ayah cepat pakaikan ini pada ibu. Baiklah. Aku akan pergi berganti pakaian. Ayah, ibu malu. Dasar anak nakal. Siapa yang menyuruhmu mendorong ayah barusan? Jika bukan karena aku, kapan kalian berdua akhirnya akan berciuman? Tanpa aku di rumah ini, itu akan berantakan cepat atau lambat. Pintar sekali. Namun, jika aku benar-benar menikahi ibumu, apakah kau akan menjadi putriku? Tentu saja. Tapi ibu berkata, aku harus benar-benar sembuh. Sebelum aku bisa kembali ke ayah, ayah, bisakah ayah menungguku? Aku akan menunggumu. Ayo pergi. Ayah akan mengajakmu dan ibu keluar. Pergi keluar dengan ayah dan ibu hari ini, membuatku sangat bahagia. Aku senang kamu bahagia. Terima kasih, karena sudah menghabiskan hari ini bersamaku dan Xiao Xiao bersulang untukmu. Kita adalah keluarga. Jangan membahasnya. Jika kau bersedia, aku bisa tinggal bersamamu selamanya. Maafkan aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tapi penyakit Xiao Xiao benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang kau katakan? Demi Xiao Xiao, aku tidak punya pilihan lain. Ibu, ada apa dengan ayah? Xiao Xiao, ibu melakukan semua ini untukmu. Adik perempuan, The film was kau terus translated berkata and bahwa aku narrated by kejam dan N tidak Media. berperasaan. Tapi bagaimana denganmu? Untuk menyelamatkan anakmu sendiri, kau menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku melakukan kesalahan, dan aku akan bertanggung jawab. Kamu berjanji padaku, kamu akan menyuruhnya menghilangkan energi jahat dari Xiao Xiao. Aku perlu memastikan dia mati. Tentu saja aku akan membantumu. Lihat, Dia tidak bernapas. itu bagus. Sebentar lagi energi sejati Si Wei miliknya akan berpindah kepadamu. Lalu, kau akan menjadi orang terkaya di Yuncheng. Setelah itu, kau akan menikmati kekayaan dan kehormatan yang tak ada habisnya. Huo Xiaoting, sudah kubilang. Kau tidak bisa mengalahkanku. Seluruh keluarga Huo adalah milikku. Cukup.
Aku sedang tidak ingin melihat kalian berdebat demi ketenaran dan kekayaan. Berikan aku darah jantung. Kau tidak sebodoh itu kan? Apa kau benar-benar berpikir Huo Jingheng adalah ayah jalang itu? Bukan Leontin Giok itu. Leontin Jiao, kau sedang membicarakan yang ini. Membuatnya adalah hal yang mudah. Leontin Giok itu palsu. Apalagi Su Chengxing. Apa kau benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu menyembuhkan jalang itu dan kemudian kembali ke lembah Raja Obat untuk hidup dalam pengasingan? Tidak. Guru memberiku Leontin Giok itu. Tidak ada orang lain yang bisa membuatnya. Jadi kamu sudah melihat Leontin Giok itu? Yang asli. Leontin Giok yang asli ada di sini. Orang yang kucari adalah Huo Shating. Kau tidak tahu itu sekarang kan? Aku memasang formasi perebut jiwa dan mengambil semua ki sejati Ziwei miliknya, menyebabkan bintang-bintang bergetar. Itu sebabnya putrimu menjadi seperti ini sekarang. Kekurangan ki sejati dan diganggu oleh energi jahat. Tidak heran aku tidak bisa menemukan takdirnya. Jadi kamu menggunakan teknik terlarang untuk secara paksa mengubah takdirnya. Aturan sekte dengan paksa menyalahgunakan teknik terlarang berarti dikurung di lembah Raja Obat selama 30 tahun. Apa kamu sudah lupa? Guru sudah mati. Sekarang, siapa yang bisa mengendalikanku? Bahkan jika itu berarti saling menghancurkan, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Ayolah. Jika ini sebelumnya, aku mungkin sedikit takut padamu. Sekarang Hu Xiaoting sudah mati. Dan Huo Jingheng akan menyerap semua ki sejati Ziwei miliknya. Dan aku hanya perlu membunuh Huo Jingheng dan mengambil ki sejati Ziwei miliknya. Maka bahkan kau tidak akan bisa mengalahkanku. Apa yang kau katakan? Kau ingin membunuhku? Tidak, bukankah kita punya kesepakatan? Aku mendapatkan keluarga Huo, dan apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Huo Jingheng, kau terlalu banyak berpikir. Jika aku mendapatkan ki sejati Ziwei, apakah aku masih membutuhkan bantuanmu? Lioyon, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Begitu aku mendapatkan ki sejati Ziwei, aku akan menjadi penguasa tertinggi Suanmen. Tubuhmu. Mengapa tubuhmu dipenuhi energi jahat? Kau belum mati. Apa kau kecewa? Aku sebenarnya tidak mati. Formasi perebut jiwa gagal. Apa yang kau serap dari Huo Jingheng secara alami adalah energi jahat. Sekarang dengan energi jahat memasuki tubuhmu, bertahun-tahun berkultivasi, telah sia-sia. Kau menjebakku. Jangan minum. Anggurnya beracun. Apa? Ayah kandung kakak senior Xiao Xiao mengancamku. Aku harus menyeretmu ke dalam ini. Tapi bahkan demi Xiao Xiao, aku tidak bisa menyakiti orang yang tidak bersalah. Ayah kandung. The film was translated and narrated by M Media. Karena dia sangat jahat. Kita sebaiknya mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Kita bisa menggunakan saudari untuk menghilangkan kutukan Xiao Xiao. Xiao Xiao, tahanlah. Jalang, jika aku tidak bisa menjadi nomor 1 di Suanmen, kau juga bisa melupakannya. Hati-hati. Huo Shating. Huo Shating. Jangan mati. Bangun. Jangan mati. Bangun. Huo Shating. Aku senang kau baik-baik saja. Kamu sudah bangun. Aku baik-baik saja. Di mana Xiao Xiao? Kutukan Xiao Xiao baru saja dihilangkan. Dia sedang beristirahat.
Aku tidak menyangka. Orang yang selama ini ku cari adalah kamu. Aku dengar Sang Yuan menyebutkan bahwa kau sedang mencari orang-orang itu. Aku sudah menduganya saat itu. Aku tidak menyangka takdir akan begitu baik padaku. Kamu bertemu denganku. Keberuntunganmu dicuri oleh Shiji. Dan sekarang kamu terluka parah. Bagaimana bisa itu keberuntungan? Konyol. Selama aku memiliki kau dan Xiao Xiao, aku sudah puas. Oh, benar. Apa yang terjadi pada adikmu dan Huo Jingheng? Bagaimana mereka ditangani? Huo Jingxiang melakukan penyerangan yang disengaja dan ditangkap serta dijatuhi hukuman. Adapun saudari, dia melanggar hukum Xuanmen dan telah dipenjara. Jadi, maukah kau menikah denganku sekarang? Aku akan memikirkannya. Ibu katakan saja ya pada ayah. Dasar bocah nakal. Jika kamu tidak baik kepada kami, kita akan kembali ke gunung. Jangan khawatir. Aku, Guo Shouting, akan melindungi kalian berdua sepanjang hidupku.